Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Kembali lagi di channel DNG Playground. Kali ini DNG Playground akan memulai konten baru, yaitu serial mengajar. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memberikan pembelajaran atau ngasih informasi atau insight dari bidang geodesi secara teoritis. Dan yang sudah tersusun sampai sekarang yaitu ada dua materi, yaitu survei terestris dan sistem informasi geografis. Silakan ditunggu video terbarunya, rilis insya Allah akan setiap minggunya. Oke, sekarang kita mulai ke bidang pertama, yaitu survei terestris. Kita langsung saja mulai dengan pendahuluan survei terestris, yaitu sebelum kita lanjut ke survei terestris ya, jadi kita harus tahu dulu kalau bumi itu bentuknya tidak bulat sempurna ya. Ini tidak bulat sempurna. Hal ini kenapa? Karena memang ada gaya yang membuat bumi itu nggak bisa berbentuk bulat sempurna, bulat mulus sempurna itu nggak bisa. Bentuknya seperti kentang seperti ini, seperti kentang. Nah, nanti secara keilmuan akan dijelaskan di geodesi fisik. Nanti misalkan teman-teman ingin belajar lebih lanjut, ada di geodesi fisik. Nah, terus setelah bumi yang tidak bulat ini mau kita petakan, kan bumi kan bentuknya tiga dimensi ya. Mau kita petakan, kita buat ke bentuk dua dimensi. Mau kita buat ke bentuk dua dimensi di petakan dua dimensi. Nah, itu kita harus ada metodenya. Jadi yang dari 3D ke 2D itu gimana caranya? Nah, itu akan kita pelajari di bidang geodesi secara umumnya. Cuman kalau di survei terestris ini kita akan fokus ke akuisisi data, objek-objek di permukaan bumi itu apa aja, dan cara memasukkannya ke dalam peta. Ada metodenya. Nah, kita akan pelajarin sekarang kita akan pelajarin survei terestris. Oke, kita next. Jadi di dalam survei terestris di bawahnya ada ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah itu apa sih? Ilmu ukur tanah adalah teknik pemetaan secara langsung, pemetaan terestrik ya, langsung, di mana dalam perhitungannya menggunakan rumus-rumus yang diturunkan dari hasil pemodelan di mana bumi dianggap sebagai bidang datar. Jadi bumi yang bulat tidak sempurna tadi, sebelum dipindah ke bidang datar, dia harus dibentuk suatu model terlebih dahulu. Model itu kayak ini ya, di lonjong atau bola atau sebagainya. Nah, itu namanya model sebelum pindah ke bidang datar. Kenapa harus dibikin model? Karena biar ada keteraturan dari bentuknya. Karena kalau cuma langsung bumi plek yang tidak bulat sempurna tadi akan susah untuk dipindah ke bidang datar. Selanjutnya adalah pengukuran geodesi dilakukan untuk menentukan posisi koordinat planimetris dan koordinat tinggi, titik-titik di muka bumi. Gampangnya adalah kalau kita pakai GPS handheld atau HP kita ada GPS-nya, itu ketika kita cek, kita akan tahu posisi kita, X, Y, Z kita ketika kita berdiri memegang HP atau GPS handheld. Nah, itu yang kita cari di geodesi ini, di survei terestris ini, salah satunya juga itu. Jadi yang kita pelajarin di geodesi itu cuma X, Y, Z-nya, koordinatnya aja. Tapi untuk mendapatkan koordinat tersebut kan banyak caranya, banyak metodenya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita fokusnya untuk yang sekarang adalah survei terestris. Ini sebagai contoh, ini di gambar ini ya, kita ada contoh, ini ada orang yang menggunakan nama alatnya Total Station. Dia ngambil data koordinat permukaan bumi, koordinat objek di permukaan bumi menggunakan alat Total Station ini. Ini nanti akan dipelajarin di lapangan. Nah, ini ada asistennya. Dia tugasnya mengambil ini posisi objeknya. Jadi ini dia ada di pinggir kolam, dia ditembak menggunakan Total Station. Jadi dia ini si asisten ini bawa stick dengan prismanya. Jadi ini stick, terus di atasnya ada prisma. Dia ditembak dari sini. Jadi Total Station ini nembak si prisma ini, akan nantinya Total Station akan tahu koordinat EGZ atau ENZ dari titik tersebut. EN itu adalah koordinat planimetris, yang Z ini adalah koordinat tinggi. Nah, gitu. Ini secara singkat seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, kita next. Selanjutnya
di ilmu ukur tanah, ini tadi udah ya, pengukuran geodesi dilakukan untuk menentukan posisi di muka bumi. Terus titik-titik yang diukur dikelompokkan menjadi titik-titik kerangka dasar dan titik-titik detail. Jadi ketika kita mengukur di suatu area, misalkan di kota, misalkan di tengah kota Bandung, alun-alun kota Bandung, kita nggak bisa langsung mengukur berdiri di satu tempat, nggak bisa, karena pasti ada bangunan, ada jalan, ada ada masjid itu. Nah itu makanya kita harus butuh titik kerangka dasar pengukuran. Nah ini yang kita pelajari di ilmu ukur tanah 1 ini nih. Titik kerangka dasar tuh yang ini, yang luar ini ya, yang merah, mohon maaf, merah. Nah ini titik kerangka dasar. Nah ini bentuknya, karena bentuknya tertutup, makanya disebut poligon tertutup kalau yang ini. Kalau ini kerangkanya tertutup. Kalau ini kerangkanya terbuka. Kenapa bisa terbuka? Karena titik akhir berbeda dengan titik awal. Kalau yang ini titik awal dan titik akhirnya sama, makanya ini disebut tertutup, ini terbuka. Selanjutnya ada titik detail. Titik detail ini adalah titik-titik ya lokasi bangunan tadi yang objeknya diambil. Contoh ini ya. Nah ini titik detail nih, ini kolam misalkan. Lalu ini bangunan. Jadi gitu, ada titik-titik yang diukur dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama titik kerangka dasar, yang kedua titik detail. Kita next dulu. Selanjutnya kita ngobrolin ini, benchmark atau patok kerangka dasar. Benchmark atau patok kerangka dasar ini sebagai titik ikat acuan. Jadi setiap kita ngukur di suatu area, kita harus ada acuannya. Nah acuannya itu berbentuk tugu seperti ini ya, sederhana. Kalau secara sketsa bentuknya seperti ini. Maaf. Secara sketsa bentuknya seperti ini. Kalau ini yang kotak, BM kotak. Tapi enggak semuanya kotak. Contoh yang ini bulat, ini pakai paralon. Ini pakai paralon. Bisa juga cuma kayu. Tapi bisa juga yang tugu. Nah ini pemilihan ini ya tergantung si pemberi kerja atau aturan yang sudah dibikin BIG ya, ordernya. Nah titik penjelasannya adalah titik kerangka dasar adalah semua titik yang ditandai terbuat dari kayu atau beton yang dibuat dengan kerapatan tertentu untuk menentukan koordinat, yaitu titik acuan tadi. Oke, selanjutnya kita next. Selanjutnya adalah bidang hitungan. Bidang hitungan untuk menghitung koordinat titik-titiknya diperlukan adanya bidang hitungan tertentu. Permukaan fisik bumi tidak dapat digunakan sebagai bidang hitungan karena permukaannya tidak beraturan. Oleh karena itu, sebagai bidang perantara dapat digunakan elipsoid. Nah, kita belajar kata baru ya, ada elipsoid ini ya. Elipsoid ini nanti akan dipelajari lebih lanjut. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, jadi bumi kita kan nggak bulat sempurna. Untuk membuat peta jadi akan kesulitan kalau langsung dari 3D yang tidak sempurna ini ke 2D seperti ini. Makanya diperlukan model atau hitungan tertentu, bidang hitungan tertentu. Nah ini akan dipelajari di materi-materi selanjutnya. Silakan menyimak. Oke, jadi itu ya untuk pendahuluan dari survei terrestris. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya yang sudah mengajar saya ketika saya masih berkuliah, yaitu Pak Renaldi STMT. Beliau adalah dosen di program studi teknik geodesi ITENAS. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.